Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini gue bakal bahas materi mengenai transfer pricing. Nah, apa sih itu transfer pricing? Merupakan proses perhitungan biaya ketika suatu divisi dalam perusahaan menjual produknya kepada divisi lain di dalam perusahaan yang sama. Nah, prinsip dari sistem ini adalah langkah yang harus diambil supaya tetap menghasilkan keuntungan keseluruhan dari perusahaan tersebut. Itu yang dimaksud dengan konsep transfer pricing ya. Nah, bagaimana sih cara melakukan transfer pricing? Yang pertama itu pastinya negosiasi harga, lalu menjual dengan harga modal ataupun menjual dengan harga pasar. Nah, kalau misalkan negosiasi harga, itu didapatkan dari proses tawar-menawar antara dua divisi yang akan bertransaksi. Poin penting dari negosiasi harga adalah harga yang ditentukan itu tidak boleh lebih rendah dari lower limit selling division, dan harga yang ditentukan tidak boleh lebih tinggi daripada upper limit buying division. Nah, bagaimana sih cara menentukan lower limit dan upper limit? Lower limit itu bisa kalian peroleh dari variable cost kalian tambah sama total contribution margin on lost sales per number of unit transfer. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa lower limitnya adalah biaya modal untuk memproduksi barang tersebut. Karena kalau dijual di bawah ini artinya perusahaan itu akan rugi ya. Ini cara menentukan lower limit. Nah, kalau misalkan upper limit ya simple. Berarti harga yang menguntungkan bagi divisi yang membeli harus di bawah harga jika membeli dari supplier luar. Jadi transfer pricing itu lebih kecil sama dengan cost of buying from outside supplier. Jika tidak ada supplier jual, maka harga upper limit sebaiknya lebih rendah dari profit yang akan didapatkan buying division. Nah, jadi transfer price-nya itu lebih kecil sama dengan profit to be earned per unit sold. Nah, kita langsung ke contohnya. Sebuah perusahaan mempunyai divisi perkebunan yang dapat menghasilkan buah jeruk dan sebuah divisi supermarket yang menjual jeruk. Nah, berikut adalah kapasitas dan cost setiap divisi. Untuk kapasitas jeruk per bulannya itu 20.000 unit, variable cost-nya $15 per unit, fixed cost-nya 100.000 per bulan, dan harga jual jeruk keluar perusahaan itu $30 per unit. Nah, kalau di divisi supermarket, harga belinya itu $25, kapasitasnya itu 1.000 unit per bulan. Nah, jika divisi penanam jeruk masih memiliki kapasitas menghasilkan jeruk lebih sebanyak 1.000 unit dan divisi supermarket mau membeli 1.000 unit, maka berapa sih harga yang layak untuk dinegosiasikan? Nah, pertama, kita harus cari dulu lowest possible transfer price-nya itu berapa. Nah, berarti kan tadi variable cost-nya kan $15. Kalian tambah sama rumus yang tadi ini ya, total contribution margin on lost sales-nya itu berarti 0, kalian bagi sama 1.000 unit, dapat $15 ya. Sedangkan kalau uppernya, upper limitnya itu adalah $25 ya. Yang ini tadi, harga beli jeruk di perkebunan luar. Nah, maka range harga yang layak untuk dinegosiasikan oleh kedua divisi ini adalah sekitar 15 sampai $25. Nah, lalu bagaimana jika divisi penanam jeruk sudah tidak memiliki kapasitas menghasilkan jeruk lebih sebanyak 1.000 unit atau bisa dibilang harus merelakan 1.000 unit pesanan dari luar jika ingin menjual ke divisi supermarket dan divisi supermarket mau membeli 1.000 unit. Berapa sih harga yang layak untuk dinegosiasikan? Nah, berarti bedanya itu adalah di lowest possible transfer price-nya. Berarti $15 kalian tambah sama 30 kurang 15 itu dari ini ya. Harga jual jeruk keluar perusahaan itu $30 per unit. Kalian kali 1.000 unit per 1.000 unit dapat $30. Sedangkan uppernya tetap sama $25. Nah, karena harga lower limitnya itu $30 melebihi dari upper unitnya yang $25, maka lebih baik divisi supermarket itu membeli jeruk dari luar saja dan tidak terjadi transaksi antar perusahaan. Nah, ini yang disebut dengan konsep transfer pricing. Jadi intinya adalah kita mau tahu nih langkah yang harus diambil kalau sesama divisi itu
supaya tetap terjadi keuntungan sesama perusahaan, itu bagaimana? Beli sesama mereka atau beli dari luar aja? Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.